Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi, pada mata kuliah kali ini saya akan menyampaikan tentang lanjutan dari pendidikan Pancasila. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian Pancasila itu sendiri, yang kami harapkan para mahasiswa dan mahasiswi sudah memahami arti dan fungsi dari Pancasila itu sendiri. Minggu lalu sudah menyampaikan ada beberapa mahasiswa yang sudah dengan alotnya berdiskusi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya untuk memberikan sebuah pemahaman, justifikasi yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila. Pada kali ini kami akan memberikan sebuah konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa konsep Pancasila merupakan ide dasar untuk menata dan membangun kehidupan bangsa dalam mengisi kemerdekaan yang terminologinya diungkapkan untuk yang pertama kali oleh Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dan pada saat itu, dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni tahun 2016 ditetapkan merupakan sebuah hari lahirnya Pancasila. Jadi sesuatu yang sudah terjadi di masa itu pada tahun 1945 yang bertepatan pada bulan Juni itu menjadi keputusan tertuang dalam Undang-Undang Keputusan Presiden, yaitu nomor 24 tahun 2016 yang ditetapkan tentang lahirnya Pancasila. Selanjutnya, rumusan Pancasila saat ini berfungsi sebagai dasar negara, dan fungsi-fungsi lainnya adalah yang dirumuskan dan termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat di bagian terakhir. Para adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, jika memang ingin mengetahui lebih luas, silahkan untuk membuka di pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea 4. Selanjutnya, sejak saat itulah pemikiran untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar negara menjadi perhatian para pemuka masyarakat dalam menyongsong dan mengisi kemerdekaan yang sangat menjadi cita-cita kita bersama. Jadi sekian lamanya Indonesia dijajah oleh para penjajah yang bergantian, baik itu dari bangsa yang lain diganti dengan bangsa yang lain yang berbeda. Pada saat itulah menjadi cita-cita kita bersama untuk memerdekakan bangsa ini, yang kemudian pemikiran para perumus dasar negara sebagai tindak lanjut hasil sidang BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan naskah yang kemudian naskah tersebut populer dan sebutan Piagam Jakarta pada saat itu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 diundangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1945 yang untuk pertama kalinya. Pada saat itu, di dalamnya memuat rumusan Pancasila yang saat ini memiliki berbagai fungsi di samping fungsi utama sebagai dasar negara. Pada pertemuan sebelumnya, kami sudah menjelaskan tentang fungsi dari Pancasila.
bukan hanya sebagai falsafah, tapi juga dijadikan sebagai dasar negara kita. Indonesia merupakan negara hukum yang semua kegiatan aktivitas manusia itu dilindungi oleh hukum. Untuk itu, Indonesia dibentuk untuk menyatukan rakyat yang memang pluralis, berbeda-beda. Sehingga kalau dalam bukunya Pendidikan Multikultural itu dijelaskan, ini untuk menyatukan bangsa yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selanjutnya, sejak saat itulah pemikiran untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar negara menjadi perhatian para pemuka masyarakat dalam menyongsong dan mengisi kemerdekaan. Sedangkan untuk urgensi Pancasila adalah untuk membimbing, mengarahkan segenap daya dan upaya masyarakat, bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Hal ini dituangkan dalam semboyan di lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, bahkan hampir secara keseluruhan terjadi, kita memiliki agama, ras, suku, bahasa, bahkan pulau dari Sabang sampai Merauke hanya untuk disatukan, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai buah pemikiran para pendiri NKRI yang tidak sembarangan dibuat. Karena Pancasila bertujuan untuk menjadi sebuah hal yang dapat memberikan wadah bagi masyarakat, terutama bangsa Indonesia, mengalami dinamika yang mewarnai perjalanan sejarah bangsa sehingga dapat menjalaninya. Sampai saat ini masih ditemui adanya ancaman dan gangguan yang dapat memecah belahkan bangsa ini. Sehingga kita sebagai para regenerasi bangsa harus memang benar-benar bijak dalam menerima informasi yang datangnya, baik itu dari media sosial ataupun teman sebaya dan lain sebagainya, yang secara tidak langsung maupun langsung merongsong terhadap makna dan eksistensi Pancasila dan berkehendak menggantinya dengan konsep filosofis yang lain. Hal ini tidak terjadi pada saat itu, pada saat Indonesia baru merdeka, tetapi akan terjadi ketika beberapa tahun setelahnya. Misalkan pada saat ini, apalagi sekarang adalah zaman globalisasi. Di zaman globalisasi ini, segala bentuk ancaman akan selalu ada. Adu domba, hoax, dan lain sebagainya. Sehingga sebagai mahasiswa dan mahasiswi merupakan regenerasi bangsa yang harus dilestarikan. Baik itu kecerdasannya, sikap nasionalisnya, maupun hal-hal yang lain yang dapat memberikan sumbangsi kepada bangsa kita. Jangan pernah berpikir apa yang akan kita dapatkan dari negara kita, tapi berpikirlah apa yang akan kita berikan untuk bangsa ini. Ada beberapa hal, bahkan Bung Karno sendiri mengatakan, musuh yang paling besar itu bukan penjajah lagi setelah bangsa ini merdeka, tapi musuh yang besar akan menghadapi bangsa sendiri. Karena hal yang mengganggu dari internal itu lebih merasuk kepada jiwa-jiwa para pendiri bangsa. Bahkan regenerasi bangsa itu bisa dapat teracuni oleh beberapa hal yang mengadu dombakan pemikiran dalam menganggap Pancasila ini seperti hal-hal yang baru.
Sumber historis sosiologis politis Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila, terutama bagi kalangan generasi muda atau mahasiswa, merupakan suatu langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Mengapa demikian? Mahasiswa adalah agen of change, agen of analysis, agen of control yang dapat memberikan sumbangsi kepada bangsa ini, baik itu berupa kritik, berupa saran, berupa gagasan atau ide yang dapat memberikan kemajuan, terutama di bidangnya. Yang pendidikan bisa memberikan sumbangsi di bidang pendidikan, serta yang lain juga akan memberikan sumbangsi sesuai dengan keilmuannya. Mengingat mereka akan menjadi penentu keberhasilan dan perwujudan cita-cita proklamasi tahun 1945. Jadi kalian adalah generasi bangsa. Kita tidak pernah tahu 1 atau 2 tahun lagi kita akan menjadi siapa. Karena tidak selamanya para pendiri bangsa yang sekarang menjadi pemangku kebijakan tidak akan selamanya bertahan dan akan diganti oleh para pemuda seperti kalian. Perlu ditegaskan kembali bahwa secara historis yang tampil sebagai peluang dan pendiri bangsa dan negara ini adalah kalangan generasi muda pada masanya. Oleh karena itu, generasi muda saat ini harus tahu, mau dan mampu mewarisi nilai-nilai historis sebagaimana eksistensi generasi muda dalam mendirikan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk melahirkan konsep Pancasila yang dimulai dari sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi pemuda di sini berdasarkan sejarah juga ikut andil dalam merumuskan Pancasila ini agar bangsa Indonesia memiliki sebuah pegangan hidup yang sesuai dengan latar belakang yang terjadi di bangsa kita. Sedangkan secara sosiologis, Pancasila merupakan tampilan sikap dan perilaku insan Indonesia dalam pergaulan sosial kemasyarakatan sehari-hari yang sekaligus menjadikannya sebagai karakter masyarakat bangsa Indonesia. Jadi sosiologis ini kalau dilihat dari etimologi, ini adalah merupakan sosios dan logos. Jadi logos itu ilmu, sosios itu adalah masyarakat. Hal ini mempelajari tentang ilmu kemasyarakatan. Sehingga Pancasila ini harus ada kaitannya dengan faktor sosiologis yang merupakan tampilan sikap dan perilaku insan Indonesia dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, generasi muda sangat perlu untuk tetap dipelihara. Misalkan dari perilaku sosial, tetap berkarakter Pancasila, walaupun dinamika kehidupan sosial saat ini diwarnai oleh berbagai pengaruh dan penetrasi sosial budaya asing. Tentu kalau kita akan lari, akan menolak perubahan itu tidak mungkin. Karena kita hidup pada zaman 4.0 yang terjadi sekarang. Segala bentuk budaya akan ada proses akulturasi yang tidak bisa kita lepaskan. Tetapi sebagai bangsa negara yang baik, kita harus memiliki daya saring yang kuat untuk menerima hal-hal yang positif dan menolak hal-hal yang menjadi negatif. Perlu ditegaskan bahwa secara yuridis, eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Negara telah dikenal sejak adanya TAP MPRS nomor tentang sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia sampai dengan saat ini. Ditetapkan sebagai segala sumber hukum negara. Jadi semua bentuk peraturan
ikatan yang mengikat dalam perundang-undangan itu tidak akan keluar dari Pancasila itu sendiri. Misalkan dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah hal 5 yang termaktub di situ, acuan dari segala hukum yang ada di negara kita. Tujuannya untuk mengikat, memberikan landasan, memberikan pemahaman terhadap bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang perubahan asas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, secara yuridis, pendidikan Pancasila merupakan amanat konstitusi yang harus diselenggarakan bagi setiap insan Indonesia, terlebih kalangan generasi muda. Jadi kami mengharapkan para mahasiswa itu tidak hanya selesai masuk kuliah, habis itu pulang, tidak pernah membahas, tidak pernah memikirkan bangsa ini. Setidaknya harus banyak membaca, budayakan literasi, agar segala bentuk pemahaman evolusi yang terjadi pada bangsa kita tidak ketinggalan. Misalkan ada tragedi, ada perevisian undang-undang misalkan. Itu harus kita melek terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di bangsa kita. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Kemungkinan ada sedikit indikasi yang dapat memberikan sebuah pasal atau undang-undang yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Secara politik, pendidikan Pancasila merupakan kebijakan pemerintah NKRI agar Pancasila menjadi kultur atau budaya politik bangsa Indonesia guna mengisi dan menjadi jiwa tatanan lingkup kehidupan, infrastruktur politik dan suprastruktur politik termasuk dalam hubungan timbal balik sesama struktur politik. Oleh karena itu, pendidikan politik begitu sangat penting bagi kalangan generasi muda. Hal ini merupakan upaya penanaman dan pembudayaan Pancasila sehingga menjadi insan teladan dalam memahami, menghayati, dan mengaktualkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, sekaligus mampu sebagai teladan dan melestarikan budaya dan perilaku Pancasila. Dinamika dan tantangan Pancasila. Sekarang kita hidup di zaman globalisasi, zaman 4.0, dan sebentar lagi sudah ada beberapa negara yang mempersiapkan tantangan 5.0. Dinamika dan tantangan Pancasila sangat berkaitan dengan dinamika kehidupan perjalanan masyarakat. Karena bangsa Indonesia yang tidak bisa melepas dari dinamika kehidupan yang bersifat internal maupun eksternal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang perlu diperhatikan oleh para regenerasi bangsa, terutama para mahasiswa. Kita tidak hanya dihadapkan pada tantangan yang bersifat eksternal. Mungkin dari eksternal ini akan terlihat, akan kita sadari, akan kita ketahui dari mana dan siapa yang akan memberikan pengaruh terhadap tantangan Pancasila itu sendiri. Tetapi berbeda sekali ketika sifatnya itu internal, yang berasal dari bangsa kita sendiri yang ingin memecah belah, yang ingin merubah Pancasila menjadi sesuatu yang lain. Hal ini harus juga disadari oleh para mahasiswa sebagai agent of change, agent of analysis, agent of control. Hal itu dapat diketahui dari sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi nasional,
sumber dari segala sumber hukum, negara yang diwarnai oleh berbagai konsepsi tentang bagaimana upaya guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, termasuk konsepsi yang digagas oleh penganut paham yang bukan berasaskan Pancasila. Mungkin kalau kalian sempat membaca surat kabar, koran, media sosial, bahkan menonton di TV, ada beberapa indikasi yang sudah masuk pada negara kita. Misalkan paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ada beberapa wilayah yang ingin memecah belahkan diri dari Indonesia. Apakah ini benar? Jadi sebagai mahasiswa untuk mengetahui itu semua, harus mencari, harus cerdas, harus pandai berkritik dalam mencari fakta, realita yang terjadi terhadap tragedi-tragedi yang masuk pada negara kita. Tujuannya apa? Agar minimal mahasiswa atau mahasiswi ini tidak terpancing dengan hal-hal yang bersifat hoax. Selanjutnya yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi. Sebagai ideologi terbuka dan konsep falsifikalisme, Pancasila selalu dihadapkan dengan adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Jadi kita hidup di Indonesia ini tidak hanya harus dinina-bobokkan oleh keadaan. Kita harus fokus. Bangsa ini memang sudah merdeka. Para petinggi negara, para pemersatu negara yang pada saat itu berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Jangan sampai kalian malah dinina-bobokkan oleh keadaan yang sudah terjadi. Kenyamanan yang sudah dimiliki. Apapun itu yang dapat melupakan terhadap perkembangan dan ancaman Pancasila itu sendiri. Kalian bisa saja memberikan sumbangsi yang sesuai dengan keinginan bangsa ini. Jadi sehingga ancaman-ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dapat kalian hadapi. Pada saat ini kita sudah banyak yang menjaga bangsa ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan 10 atau 20 tahun lagi para penjaga bangsa ini sudah tidak ada lagi. Dan tinggal kalian yang akan meneruskan perjuangan ini agar tidak berubah dari yang sebelumnya baik sesuai dengan karakter kehidupan bangsa kita menjadi bangsa yang berubah dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan eksistensi Pancasila itu sendiri. Jadi budaya-budaya tentang eksistensi Pancasila ini harus dilestarikan sepanjang masa. Terutama kita harus menanamkan nilai-nilai nasionalisme religius berdasarkan kepercayaan yang dianutnya, tanpa harus membedakan, tanpa harus mempersalahkan perbedaan. Perbedaan itu merupakan hikmah yang harus kita terima. Sehingga kalau kita sudah beranggapan bahwa perbedaan itu adalah hikmah, kita akan menerima dengan lapang dada, bahkan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, super power, untuk melanjutkan bangsa ini menjadi bangsa yang semakin maju, tentram, baldatun tayyibatun warabbul ghafur. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ada sebuah pertanyaan untuk kalian, agar kalian bisa merenungkan ketika selesai menyimak pembelajaran ini. Apa yang sudah Anda berikan kepada bangsa ini? Silahkan bisa direnungkan, diresapi, dan pikirkan. Apakah sudah Anda berikan yang terbaik? Atau malah Anda belum pernah memikirkan sama sekali? Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.